Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Anak-anak hebat, jangan lupa untuk selalu menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan benar ya. Selalu sayang kepada kedua orang tua, dan juga selalu taat dalam beribadah. Nah, hari ini anak-anak hebat kelas 3 akan belajar bersama Bu Safira. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak hebat harus mengetahui aturan-aturan ketika belajar dari rumah ya. Nah, apa saja Bu aturannya? Oke, jadi yang pertama, berdoa sebelum belajar. Yang kedua, menggunakan buku tematik. Yang ketiga, belajar sesuai tujuan. Yang keempat, bekerja sama dengan orang tua atau saudara di rumah. Yang kelima, bertanya dengan sopan pada guru dan orang tua. Nah, anak-anak hebat sudah tahu kan beberapa aturan ketika belajar dari rumah. Ayo, kita akan memulai pembelajaran hari ini ya anak-anak hebat. Jadi, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, muatan pembelajaran hari ini yaitu matematika dan PPKN. Untuk matematika, kita akan belajar mengenai sifat pertukaran tempat pada penjumlahan pada soal cerita. Kemudian, untuk PPKN, kita akan belajar tentang memaafkan. Anak solih dan solihah, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak hebat kelas 3, Ibu ingin bertanya. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak hebat sudah belajar mengenai dongeng asal mula buah kelapa ya. Kemudian, anak-anak hebat juga belajar tentang sifat pertukaran penjumlahan. Wah, anak-anak semuanya hebat, luar biasa. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan soal cerita tentang sifat pertukaran tempat pada penjumlahan ratusan halaman 40-42 dengan tepat melalui kegiatan mengamati video pembelajaran. Tujuan yang kedua, anak-anak hebat mampu menyimpulkan sifat pertukaran tempat pada penjumlahan ratusan dengan benar melalui kegiatan mengamati video pembelajaran. Yang ketiga, anak-anak hebat mampu mendeteksi kesalahan diri yang pernah dilakukan dengan jujur melalui kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik mampu merangkaikan cara meminta maaf dengan runtut melalui pengalaman pribadi. Nah, itu tadi anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan luar biasa ya. Nah, kemudian untuk penilaiannya ialah ada 3. Penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Untuk penilaian pengetahuan, siswa harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan soal cerita tentang sifat pertukaran tempat pada penjumlahan ratusan yang ada pada halaman 40-42 dengan tepat melalui kegiatan mengamati video pembelajaran. Yang kedua, anak-anak hebat memiliki kemampuan untuk mendeteksi kesalahan diri
yang pernah dilakukan dengan jujur melalui kegiatan sehari-hari. Untuk penilaian keterampilan, anak-anak solih dan solihah harus memiliki kemampuan menyimpulkan sifat pertukaran tempat pada penjumlahan ratusan dengan benar melalui kegiatan mengamati video pembelajaran. Yang kedua, anak-anak hebat memiliki kemampuan untuk merangkaikan cara meminta maaf dengan runtut melalui pengalaman pribadi. Nah, untuk penilaian sikap adalah karakter etos kerja atau kerja keras dan kreatif. Jadi, anak-anak hebat harus semangat, oke? Oke, anak-anak hebat kelas 3. Setelah ini, silakan menyimak video pembelajarannya dengan seksama ya. Tetap semangat dan luar biasa. Yang pertama, kita akan belajar memahami sifat pertukaran pada penjumlahan. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya ke dalam 2 buah kotak. Kotak yang pertama berisi 35 helai daun, kemudian kotak yang kedua berisi 15 helai daun. Dayu menghitung semua daun kering, 35 ditambah 15, ternyata hasilnya 50. Kemudian Dayu ingin tahu, jika posisi kotak ditukar, apakah jumlah daunnya sama? Nah, kita akan bertukar tempat kotaknya. Kotak yang pertama berisi 15 helai daun dan kotak yang kedua berisi 35 helai daun. Kemudian kita tambahkan, hasilnya 50 helai daun. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Maka kita tuliskan 35 ditambah 15 sama dengan 50. Kemudian kita tukar tempatnya, 15 ditambah 35 sama dengan 50. Karena hasilnya sama atau tetap, walaupun tempatnya ditukar, maka dapat kita simpulkan bahwa 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Sekarang kita coba penjumlahan yang lain. 120 kita tambah dengan 930. Kita hitung dari belakang, 0 ditambah 0 hasilnya 0. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Dan 1 ditambah 9 hasilnya 10. Kemudian jika kita tukar tempatnya, 930 ditambah dengan 120. Kita hitung dari belakang, 0 ditambah 0 hasilnya 0. 3 ditambah 2 hasilnya 5, dan 9 ditambah 1 hasilnya 10. Kita tuliskan 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Kemudian 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Ternyata walaupun kita tukar tempatnya, hasilnya tetap atau sama. Maka dapat kita simpulkan bahwa 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Sekarang yang kedua, kita akan belajar menyelesaikan soal cerita yang menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Contoh soalnya, Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Dayu menyimpan biji kacang merah di dalam kotak berwarna hijau.
Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Gayu dan Siti? Maka kita hitung 500 ditambah 610, hasilnya 1110. Jadi, jumlah kacang merah Gayu dan Siti 1110 butir. Kemudian mereka bertukar tempat untuk menyimpan biji kacang merah. Gayu menyimpan biji kacang merah di dalam kantong plastik, sedangkan Siti menyimpan biji kacang merah di dalam kotak berwarna hijau. Maka kita tukar perhitungannya, 610 ditambah 500 sama dengan 1110. Jadi jumlah kacang merah Gayu dan Siti tetap 1110 butir. Maka dapat kita tulis dalam bentuk penjumlahan 500 ditambah 610 sama dengan 610 ditambah 500, karena hasil penjumlahannya sama. Contoh soal lainnya, Gayu memasukkan 540 buah manggis ke dalam karung, sedangkan Siti memasukkan 590 buah manggis ke dalam karung. Berapakah jumlah manggis dalam karung Gayu dan Siti? Kita tulis bentuk penjumlahan dengan pertukaran sebagai berikut. 540 ditambah 590 sama dengan 1130. Kita tukar menjadi 590 ditambah 540, ternyata hasilnya sama 1130. Karena hasilnya sama, maka dapat kita tulis penjumlahan tersebut dalam bentuk pertukaran 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Wah, bagaimana anak-anak hebat? Setelah menyimak video pembelajaran tadi, sudah bisa dimengerti ya? Oke, Masya Allah, Ibu yakin anak-anak hebat kelas 3 pasti sudah memahami materinya dengan sangat baik. Ibu akan beri contoh satu lagi ya anak-anak. Jadi, contohnya lagi begini. Apabila kamu mempunyai 100 kelereng dan adikmu mempunyai 150 kelereng, maka cara menulisnya ialah 100 ditambah 150 sama dengan 250. Wah, hebat sekali anak-anak. Nah, apabila tempatnya ditukar bagaimana, Bu? Misalnya jadi seperti ini. Adikmu mempunyai 150 kelereng dan kamu mempunyai 100 kelereng. Maka cara menulisnya juga dibalik. Kalau tadi yang depan 100, sekarang yang depan 150 karena punya adikmu. Ditambah punyamu 100. Jadi sama dengan 250. Jadi hasilnya kan tetap sama meskipun ditukar tempatnya. Menulisnya jadi 100 ditambah 150 sama dengan 150 ditambah 100. Jadi anak-anak, kesimpulannya walaupun tempatnya ditukar, maka penjumlahan tersebut hasilnya akan tetap sama. Wah, hebat ya anak-anak, tetap semangat. Nah, anak-anak sudah memahami materi dengan baik ya. Kemudian, Ibu akan menjelaskan tentang cara pengerjaan LKPD 1 muatan matematika. Yaitu, tugas yang pertama anak-anak hebat adalah mengerjakan soal-soal mengenai pertukaran pada penjumlahan ratusan yang ada di buku siswa halaman 40 sampai 42. Dikerjakan sesuai contoh tadi ya anak-anak hebat. Kemudian tugas yang kedua, pada LKPD Matematika,
Silahkan anak-anak hebat menuliskan kesimpulan mengenai sifat pertukaran tempat pada penjumlahan ratusan, sesuai dengan yang dijelaskan pada video tadi ya. Jadi, maksudnya adalah kesimpulan apa sih yang dapat anak-anak hebat dapatkan dari proses belajar sifat pertukaran tempat pada penjumlahan ratusan tersebut. Nah, untuk LKPD-nya akan Ibu share di WhatsApp grup ya. Anak-anak solih dan solihah, selanjutnya kita akan belajar mengenai mendeteksi kesalahan diri yang pernah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara mendeteksinya, Bu? Apabila kita merasa telah melakukan sesuatu yang dapat melukai, menyakiti, ataupun menyinggung perasaan orang lain, maka itulah yang dinamakan mendeteksi kesalahan diri. Sehingga ketika kita menyakiti orang lain dan lain sebagainya yang dapat merugikan orang lain tersebut, segeralah meminta maaf dengan baik dan benar. Nah, perlu anak-anak ketahui juga bahwa kita harus mengakui sebuah kesalahan dan kita harus mau untuk meminta maaf. Jangan menjadi anak yang angkuh, yang merasa diri sendiri paling benar. Tidak boleh seperti itu ya anak-anak. Ibu yakin anak-anak hebat kelas 3 tentu merupakan anak-anak yang berakhlak mulia dan mau mengakui kesalahannya. Maka, anak-anak hebat, apabila kalian telah melakukan kesalahan, misalnya kepada orang tua kalian di rumah, segeralah meminta maaf ya. Misalnya, kalian berkata kasar kepada orang tua, tidak menuruti perintah orang tua, dan lain sebagainya. Segeralah meminta maaf ya anak hebat. Meminta maaf dengan cara yang sopan tentunya. Lalu, bagaimana Bu cara meminta maaf dengan baik? Nah, Ibu akan memberitahu kepada kalian bagaimana cara meminta maaf dengan baik. Cara yang pertama, akui kesalahan yang telah kamu perbuat. Misalnya, Ibu, maafkan saya ya Bu, karena tadi saya telah berkata kasar kepada Ibu. Seperti itu contohnya. Yang kedua, meminta maaflah dengan nada yang lembut. Tidak boleh sambil teriak-teriak, apalagi membentak. Tidak boleh, harus dengan suara nada yang lembut. Yang ketiga, jangan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang telah kamu perbuat. Yang keempat, meminta maaflah dengan ikhlas. Yang kelima, berjanji untuk berubah dan tidak mengulanginya lagi. Nah, itu tadi merupakan cara-cara meminta maaf dengan baik ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian mempunyai kesalahan kepada orang di sekitarmu? Jika iya, segeralah meminta maaf dengan cara yang baik seperti yang telah Ibu jelaskan. Dan jika ada seseorang yang meminta maaf kepadamu atas kesalahannya, maafkanlah dia ya, karena setiap manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Wah, hebat semua anak-anak kelas 3. Anak-anak solih dan solihah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang cara pengerjaan LKPD 2 muatan PPKN yang akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Pada LKPD 2 muatan PPKN, silahkan anak-anak hebat mendeteksi kesalahan diri yang pernah dilakukan dengan jujur ya. Kemudian, tuliskanlah kesalahan-kesalahanmu tersebut pada kolom yang tersedia. Nah, kemudian yang kedua, di bawahnya juga terdapat kolom lagi. Nah, pada kolom kedua tersebut, silahkan anak-anak menuliskan rangkaian cara meminta maaf dengan runtut melalui pengalaman pribadi masing-masing.
Nah, lalu untuk cara pengumpulannya bagaimana, Bu? Ya, jadi cara pengumpulannya silahkan LKPD yang Ibu kirimkan di WhatsApp grup itu di-print. Apabila tidak bisa di-print, maka bisa ditulis ulang pada buku tulis tematik dengan format yang sama seperti LKPD yang Ibu berikan tersebut ya. Insya Allah anak-anak hebat bisa memahami dengan baik. Nah, anak-anak solih dan solihah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Ada yang tahu kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Iya, betul sekali. Yang pertama, apabila terdapat penjumlahan, jika tempatnya ditukar, maka hasilnya akan tetap sama. Yang kedua, kita harus mengakui kesalahan yang telah kita perbuat. Yang ketiga, meminta maaf apabila kita melakukan kesalahan. Yang keempat, apabila ada orang lain yang meminta maaf kepada kita, maka kita harus memaafkannya. Wah, anak-anak kelas 3 semuanya hebat, luar biasa, semangat. Nah, apabila ada hal-hal yang belum bisa kalian pahami, silahkan bisa bertanya kepada Ibu via WhatsApp ya anak-anak. Oke, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terus belajar yang semangat ya anak-anak hebat. Nah, untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk orang tua hebat yang mendampingi Ananda belajar dari rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu solih dan solihah untuk anak-anak hebat kelas 3.